Selamat malam, nama saya Rebers Kabul Hendrani, NIM 1903030051, kelas B, semester 5, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Memikirkan Kembali Gerakan Kebebasan Berkulit Hitam dengan mata kuliah Gerakan Sosial. Langsung saja ke penjelasannya. Memikirkan kembali Gerakan Kebebasan Hitam. Pertama, proses berkelanjutan. Para pendahulu dan asal-usul hak-hak sipil dan gerakan kekuatan hitam. A. Philip Randolph. Hak sipil dan gerakan kekuatan hitam menempati tempat yang unik dalam sejarah Amerika baru-baru ini. Mereka telah menjadi latar belakang untuk percakapan berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupaya mengkontekstualisasikan perjuangan bangsa yang berkelanjutan untuk mendamaikan unsur-unsur ketidaksetaraan rasial dengan kemenangannya atas apartheid legal selama tahun 1960-an. Penggulingan Mahkamah Agung Amerika Serikat atas bagian-bagian penting dari Undang-Undang Hak Voting tahun 1965 yang dirancang untuk melindungi hak suara orang kulit hitam pada musim panas tahun 2013 menimbulkan keprihatinan serius di antara banyak mantan aktivis gerakan tentang stabilitas dan barisan perubahan yang mereka perjuangkan untuk menang. Mengajukan banding ke Kongres setelah keputusan 5-4 pengadilan di Shelby County Holder untuk membangun kembali bagian-bagian yang terkena. Anggota Kongres Georgia dan aktivis hak sipil lama John Lewis mengamati, orang tidak boleh lupa bahwa bekas luka dan noda rasisme masih tertanam kuat di setiap sudut, setiap lapisan masyarakat Amerika, bahkan ketika menyangkut politik kita. Dalam mengkonseptualisasikan gerakan dengan cara ini, ilmuwan yang lebih baru telah berusaha memperluas definisi gerakan ini melampaui batas-batasnya, saat ini menempatkannya dalam konteks yang jauh lebih besar dari apa yang disebut sejarawan Kelly Brown Carson sebagai perjuang kebebasan hitam modern yang bersifat nasional dan global. Meskipun gerakan itu muncul sebagai tanggapan atas rangkaian keadaan unik yang bersatu pada periode setelah Perang Dunia II, gerakan ini juga merupakan bagian dari perjuangan kebebasan yang lebih lama ini, seperti yang diusulkan oleh sosiologi Aldon Morris. Protes terorganisir terhadap dominasi kulit putih selalu menjadi salah satu landasan pengalaman kulit hitam. Sambil menghormati namun memperluas batas kronologis peristiwa ini, menyoroti masalah kepribadian, strategi, dan taktik yang digunakan oleh mereka yang berdedikasi untuk memenangkan kesetaraan penuh bagi orang Afrika Amerika dapat menjadi pelajaran. Bahkan, dalam studi khusus tentang gerakan tersebut, para sarjana dengan cepat mengakui bahwa sementara periode pasca perang menyaksikan berkembangnya perlawanan terhadap apartheid Amerika, akar dari perlawanan itu jauh lebih dalam, seperti yang diamati sejarawan Robert Kronstadt dalam bukunya Civil Rights Annunciation. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah pemberontakan kelas pekerja ini terjadi antara tahun 1942 dan 1950. Tetapi institusi dan proses yang mempengaruhi mobilisasi memiliki sejarah yang lebih penting. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa telah ada satu gerakan yang terus-menerus, melainkan untuk menyoroti kontinuitas dan kesamaan di sekitar isu-isu dan ide-ide yang mendefinisikan perjuangan kebebasan awal dengan isu-isu dan ide-ide berbeda yang kemudian diorganisir dan dimobilisasi oleh aktivis hak-hak sipil dan kekuatan hitam. Secara umum, perjuangan kebebasan antara akhir rekonstruksi dan munculnya gerakan hak sipil modern
bersatu di sekitar isu-isu kunci tertentu yang unik untuk pengalaman Afrika Amerika. Ini termasuk perjuangan melawan segregasi perumahan dan pendidikan, segregasi ditambah dengan permintaan untuk pekerjaan yang adil, akses tak terbatas ke tempat-tempat akomodasi publik, dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana, yang bukan di hari ini tetapi menjadi hambatan terus-menerus untuk kesetaraan penuh. Dalam studi terobosannya tentang gerakan hak sipil di Mississippi, If God the Light of Freedom, sejarawan Charles Payne berpendapat bahwa gerakan itu muncul dari dua tradisi yang berbeda. Sebuah tradisi mobilisasi komunitas yang berfokus pada skala besar, relatif pendek, kampanye publik jangka panjang, dan tradisi pengorganisasian masyarakat yang menekankan pemimpin masyarakat, akar rumput jangka panjang, pembangunan dan pengembangan. Yang pertama dan lebih akrab dari keduanya pada akhirnya adalah apa yang berkontribusi pada pertempuran besar Perang Saudara Kedua yang diwujudkan di Montgomery, Birmingham, dan Chicago, yang dibahas secara singkat dalam bab ini. Dalam pidato eksekutif tahunannya kepada SCLC pada 11 Agustus 1965, beberapa hari setelah pengesahan Undang-Undang Hak Suara, Pendeta Martin Luther merangkum dekade protes dari tahun 1955 sampai 1965. Dengan demikian, Montgomery jelasnya mengarah ke Undang-Undang Hak Sipil tahun 1957 dan 1960. Brigham mengilhami Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Selma menghasilkan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965. Seperti setelah Perang Saudara, orang menaruh harapan dan keyakinan mereka ke dalam undang-undang baru yang mereka anggap dan dapat menghancurkan hukum dan kebiasaan yang tidak adil dan menjamin kesetaraan mutlak di bawah hukum. Mereka punya banyak alasan untuk optimis. Sekitar 82 tahun memisahkan pengesahan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1957 dan bagian terakhir dari Undang-Undang era Rekonstruksi. Selama 4 dekade terakhir, para sarjana berusaha untuk mendokumentasikan ruang lingkup dan pengaruh gerakan di luar batas-batas selatan dan di luar apa yang sejarawan Jacqueline Downhall gambarkan sebagai tujuan non-ekonomi terbatas. Bab-bab selanjutnya akan membahas secara singkat beberapa inisiatif tersebut. Bab ini bagaimanapun mengambil pendekatan yang lebih konvensional untuk melihat kemajuan gerakan secara langsung melalui lensa politik nasional. Pada tingkat makro ini, janji dan retorika demokrasi Amerika tampak besar, membantu mendefinisikan gerakan sebagai upaya menyelesaikan busur yang dimulai oleh Revolusi Amerika dan memastikan kesetaraan mutlak di bawah hukum. Terinspirasi oleh penekanan gerakan untuk mewujudkan janji-janji deklarasi kemerdekaan. Mantan profesor Universitas Yale dan aktivis SNCC Stanton Lane secara khusus menyebutkan gerakan itu sebagai Revolusi Kedua Amerika. Demikian pula berdasarkan sejarah aktivis cendekiawan Howard Zinn menyebut SNCC di mana dia menjadi anggotanya sebagai abolisionis baru. Keputusan baru Mahkamah Agung dalam Brown v. Dewan Pendidikan menjadi landasan peluncuran untuk pertempuran kunci ini. Seperti yang dikatakan Profesor Sejarah Universitas New Hampshire, Howard Stikoff, tidak ada satu peristiwa pun yang lebih mendorong usia harapan Black. Namun demikian dalam dekade berikutnya keputusan itu jauh dari obat mujarab. Stikoff mencatat bahwa sementara individu kulit hitam yang
berbakat memisahkan sebagian besar profesi resesi tahun 1950-an, menyebabkan pengangguran kulit hitam melonjak dan kesenjangan antara pendapatan keluarga kulit hitam dan kulit putih melebar. Lebih jauh lagi, terlepas dari keputusan Mahkamah Agung dan niat baik dan basa-basi yang dibayar oleh banyak politis untuk hak sipil, Stichels menjelaskan bahwa perlawanan besar-besaran terhadap disegrasi di seluruh selatan tetap menjadi Ini adalah konteks untuk tahap kedua, gerakan hak sipil, sebagai upaya bangsa untuk memperlambat integrasi bertabrakan dengan harapan hitam dan ketidakpuasan dengan kecepatan perubahan. Hal ini mengakibatkan para aktivis turun ke jalan dalam gelombang protes tanpa kekerasan dalam apa yang digambarkan Stichels sebagai aksi langsung protes terhadap setiap aspek rasisme yang masih mempermalukan mereka. Salah satu alasan utama Brown keputusan terus berdiri sebagai salah satu titik awal gerakan berasal dari reaksi yang dihasilkannya. Takut akan integrasi sekolah, Brown memicu krisis politik di selatan yang diwujudkan dalam janji perlawanan besar-besaran yang terlihat paling nyata di 11 negara bagian konfederasi lama. Aktivis hak sipil berujung dalam kampanye besar Perang Saudara Kedua. Sebagian besar di bekas negara bagian konfederasi Alabama tahun 1955 dan tahun 1963, Arkansas tahun 1957, Georgia tahun 1962, dan Mississippi tahun 1964. Pengecualian penting adalah Chicago, Illinois tahun 1966. The Freedom Rides tahun 1960 sampai 1965. Dimulai dengan Freedom Rides yang dibentuk kembali dan selama 5 tahun berikutnya para pekerja SNCC muncul sebagai penjaga depan dari banyak kampanye gerakan yang paling terkenal. Di komunitas pedesaan kecil di seluruh selatan, aktivis SNCC bekerja untuk menantang segregasi dan membantu orang kulit hitam mengklaim kekuasaan politik. Selain menguji batas-batas keputusan hukum, SNCC menjadikan pendaftaran pemilih sebagai salah satu tujuan utamanya dan bersama dengan NAACP berhasil mendaftarkan pemilih kulit hitam di beberapa wilayah paling berbahaya di selatan. Sepanjang jalan SNCC dan CORE membantu mengatur menginspirasi masyarakat lokal untuk bertindak. Jackson, penduduk asli Mississippi, Clary Collins Harvey, tercermin dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Robert Penn Warren. Saya pikir kehadiran para penunggang kebebasan berbuat lebih banyak untuk komunitas Negro Jackson daripada apapun yang saya tahu telah terjadi selama bertahun-tahun. Saya tinggal di sini karena kami sangat tidak bersatu. Kami sama sekali tidak memiliki rasa persatuan dalam masalah sosial dengan orang Negro. Yang ketiga, kekuasaan kepada manusia, Black Power. Black Power adalah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang belum memiliki kekuasaan untuk menentukan nasibnya. Hey Newton sebagai perempuan kulit hitam, politik dan afiliasi politik saya terikat dan mengalir dari partisipasi dalam perjuangan rakyat saya untuk pembebasan dan dengan perjuangan orang-orang tertindas di seluruh dunia melawan imperialisme Amerika. Selama bertahun-tahun, para sarjana berusaha untuk menunjukkan dengan tepat asal-usul kekuatan hitam dalam sekejap, bukan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Biasanya, dalam catatan periode itu, saat itu adalah tahun 1966 dan panggilan Stokely Carmichael untuk Black Power selama Meredith March di Greenwood, Mississippi. Beasiswa baru-baru ini telah mengoreksi pandangan ini yang mengungkapkan gerakan kekuatan hitam paralel yang dinamis yang membantu pembentukan perjuangan kebebasan hitam tahun 1950 dan tahun 1960-an.